Tourism tuh. Go sukses! Enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast SMK Negeri 1 Kota Bandung, Suara Muda Ide Luar Biasa. Perkenalkan, nama saya Umu Atiyah dari kelas 10 ULP 2 yang akan nemenin teman-teman di episode kali ini. Nah, teman-teman, di episode kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau memiliki peran menjadi seorang pemimpin, namun beliau juga menjadi peran yang menginspirasi dan juga bisa memotivasi kita semua. Udah ketebak siapa tamu spesial kita? Yuk langsung saja kita sapa dan juga bincang hangat bersama Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kota Bandung, Ibu Dr. Randa Lili Suyon MMPD. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi kembali. Nak. Pagi Ibu, Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Ibu, terima kasih ya Ibu sudah memberikan kesempatan dan juga sudah hadir dan di tengah kesibukannya. Baik Ibu, kita boleh langsung masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman podcast dengan diawali apakah Ibu bisa bercerita terkait perjalanan Ibu mungkin dari menjadi seorang guru hingga menjadi kepala sekolah saat ini. Siap, ya alhamdulillah Ibu nih lama ya menjadi guru, prosesnya samalah dengan yang sekarang nih, lama honor dulu ya, Ibu honorer. Jadi begitu lepas Ibu mengambil fakultas keguruan ya, fakultas keguruan dan ilmu pendidikan karena memang salah satu cita-cita Ibu dari dulu Ibu ingin menjadi guru. Oh, begitu ya Ibu. Iya. Terus selanjutnya alhamdulillah Ibu selepas menjadi selesai ya menyelesaikan perkuliahan, Ibu memang lama tidak langsung diangkat jadi PNS ya, berproses. Jadi Ibu lama terus perjalanan Ibu juga diawali dengan jadi tenaga honorer ya, dan alhamdulillah tahun 2000 Ibu diangkat menjadi PNS ya, jadi CPNS, lanjut menjadi PNS tahun 2000 itu tuh ya. Bukan memulai karir sebetulnya ya, karena memulai karir dari awal juga sudah mulai dari menjadi honorer. Nah terus selanjutnya tahun 2000 Ibu diangkat jadi PNS. Selanjutnya setelah jadi diangkat di SMP ya, Ibu pertama ngajar di SMP Negeri 2 Ciparai. Di Ciparai. Jauh ya? Cukup jauh sih Jauh, Ibu ya pasti dari jauh sekarang. karena itu udah berada di wilayah Kabupaten Bandung. Terus selanjutnya tahun 2010 ya, tahun 2010 Ibu berpindah ya. Ibu berpindah ngajar di SMK Negeri 1 Majalaya. Oh, di Majalaya. Jadi awalnya Ibu di SMK-nya di SMK Negeri 1 Majalaya. Alhamdulillah perjalanan Ibu sampai di sekarang jadi kepala sekolah perjalanan panjang ya. Perjalanan panjang banyak Ibu kalian pasti juga aktif ya di kegiatan ya. Betul sekali Ibu. Ya, karena salah satunya keaktifan kita juga ini berpengaruh ya. Berpengaruh buat wawasan kita, pembentukan karakter kita. Alhamdulillah Ibu pramuka dari dulu. Wah, Masya Allah ya Ibu. Jadi Ibu ikut pramuka dari siaga, penggalang, semua Ibu lewati ya sampai pandemi Ibu ikut di kepramukaan. Terus Ibu senang dengan literasi ya. Alhamdulillah kalau literasi Ibu pernah karena dulu belum sebegitu sibuk ya. Ibu punya perpustakaan keliling khusus ya. Jadi itu mah perpustakaan keliling sendiri. Alhamdulillah Ibu pernah jadi ketua MGMP Bahasa Indonesia SMK Kabupaten Bandung, pernah menjadi instruktur nasional untuk kurikulum 2013. Jadi banyaklah ya yang kegiatan-kegiatan yang Ibu lalui. Tahun 2000 di tahun 2019 lah ya, Ibu 2019 mengikuti kegiatan BCKS ya, untuk pemilihan kepala sekolah.
Nah itu alhamdulillah Ibu lolos dan tahun 2021 Ibu ditempatkan di SMK Negeri 15 Bandung selama 4 tahun dan kemarin Oktober Ibu mendapat rotasi dan jadilah sekarang alhamdulillah menjadi kepala sekolah di SMK Negeri 1 Bandung. Alhamdulillah, berikan tepuk tangan buat Ibu. Masya Allah ya Ibu, sungguh panjang sekali perjalanan Ibu dan juga luar biasa. Betul yang sudah Ibu sampaikan, memang perjalanan dan juga keaktivitas kita itu benar-benar mempengaruhi karakter kita, bagaimana cara kita untuk kedepannya gitu. Dan alhamdulillah sekarang kita bisa bertemu dengan Ibu di SMK Negeri 1 Kota Bandung ini. Boleh Ibu selanjutnya dari perjalanan Ibu menjadi Ibu Kepala Sekolah, apakah sudah direncanakan oleh Ibu dari Ibu kecil atau beranjak remaja dan juga beranjak ke dewasa? Ya, sebenarnya sih tidak direncanakan ya. Kalau awalnya sih rencananya ya itulah mau jadi guru aja ya. Awalnya mau jadi hanya pada perjalanan Ibu diberi kesempatan pertama Ibu diberi kesempatan untuk menjadi mencalonkan diri menjadi kepala sekolah ya. Lama Ibu tuh sebetulnya tidak ada izin awalnya, tapi di akhir suami mengizinkan. Dengan izin suami lah, maka Ibu mengikuti BCKS dan alhamdulillah lolos di tahun 2019 tersebut. Alhamdulillah, berarti memang restu dari orang terdekat dan juga restu dari Allah yang Maha Kuasa pun juga memang mempengaruhi segala aktivitas kita, dan mudah-mudahan Ibu sama menjadi kepala sekolah bahkan Ibu beraktivitas dipermudahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan Ibu, karena Ibu sudah menjadi kepala sekolah, apakah Ibu pernah mengalami tantangan yang cukup besar ketika Ibu menjadi kepala sekolah? Boleh diceritakan? Iya. Tantangan pasti ada ya, apalagi memulai karir karena Ibu diawali kan dari guru ya. Iya, jadi betul. bagaimana berproses dari guru menjadi kepala sekolah yang pastilah memiliki tanggung jawab yang berbeda. Betul Ya. sekali. Tanggung jawabnya pasti akan berbeda ya. Terus bagaimana Ibu harus beradaptasi, beradaptasi peran dari guru menjadi sebagai kepala sekolah. Terus bagaimana juga Ibu harus mampu mengelola sumber daya. Pasti yang menjadi tantangan sekali ada yang pertama adalah bagaimana mengelola sumber daya manusia ya. Karena setiap orang pastilah punya egonya ya. Betul, Berbeda-beda ya. Jadi setiap orang pasti akan sangat berbeda ya. Jadi kita harus cepat tanggap. Terus bagaimana kita juga mengelola administrasi ya, mengelola tanggung jawab administrasi, serta bagaimana membangun budaya sekolah yang positif ya. Di tengah pasti begitu datang kepala sekolah semua orang punya ekspektasi ya. Betul, Ibu. Kepala sekolah Betul yang sekali. begini, idealnya seperti ini pasti. Nah, bagaimana kita juga harus ya yang jelas membangun budaya sekolah yang positif di tengah ekspektasi yang banyak dari semua pihak. Wah, luar biasa sekali. Boleh teman-teman berikan tepuk tangan yang meriah buat Ibu. Memang betul ya Ibu ya, dari tantangan pastinya ada pengalaman dan juga pembelajaran yang terbaik. Terutama apalagi buat siswa-siswi, jangan ragu untuk mencari solusi, untuk beradaptasi apalagi di lingkungan sekolah. Betul ya Bu? Betul sekali. Betul sekali. Ketika tadi sudah diceritakan tantangan, bolehkah Ibu menceritakan momen terbaiknya Ibu selama Ibu menjadi kepala sekolah? Momen terbaik sebetulnya di setiap aktivitas, setiap kegiatan pasti ada momen terbaik ya. Yang jelas kalau untuk kepala sekolah momen terbaik salah satu yang Ibu rasakan bagaimana melepas anak-anakku yang lulus. Itu yang ada kebanggaan. Apalagi kalau mendengar nih ya mereka diterima gitu ya setelah selesai sekolah misalnya, setelah selesai itu langsung diterima di tempat bekerja, itu sangat-sangat membahagiakan. Tapi yang jelas momen yang paling indah itu bagaimana kita melepas lulusan ya
yang jelas lulusan semua lulusan terbaik lah yang dicetak oleh sekolah. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman. Memang momen tersebut adalah momen yang mengharukan sekaligus membanggakan gitu, karena sudah melihat siswa-siswi yang sudah menempuh pendidikannya sudah bertahun-tahun lamanya, dan alhamdulillah mereka mendapatkan kesempatan yang terbaik buat mereka sendiri gitu. Dan sekarang Ibu, bolehkah saya memberikan pertanyaan terkait SMK Negeri 1 Kota Bandung? Meskipun Ibu belum lama ya Ibu membersamai kita semua, tapi saya yakin Ibu sudah mengenal SMK Negeri 1 Kota Bandung ini. Dimulai ketika menurut Ibu, gambaran sekolah seperti apa yang ideal untuk siswa-siswi, dan apakah SMK Negeri 1 Kota Bandung ini sudah ideal buat siswa-siswinya? Siap. Yang ideal ya, kalau bagaimana yang ideal ya, sekolah ideal itu adalah pastilah sekolah yang mampu ya, dalam artian mampu menyeimbangkan antara pembelajaran, terus karakter siswanya juga terbangun, ditunjang dengan profesionalisme gurunya, dan pasti kepemimpinan yang visioner. Itu yang sepertinya yang disebut dengan sekolah yang ideal ya. Terus selain itu memiliki keterkaitan, karena kita ini SMK ya, harus ada keterkaitan kuat dengan dunia industri ya. Jadi keterkaitan dengan dunia industri, juga lingkungan yang pastilah lingkungan yang kondusif ya, lingkungan yang kondusif, serta menghasilkan harapannya menghasilkan lulusan yang terserap ya di dunia kerja, melanjutkan pendidikan maupun berwirausaha. Wah, ternyata memang gambaran sekolah menurut Ibu itu siswa-siswinya itu bisa memanfaatkan segala hal yang ada di sekolah ini, dimulai dari tenaga kependidikannya, terus juga dari fasilitas hingga ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru kita itu bisa menjadikan acuan untuk kita siap mau ke dunia pekerjaan atau melanjutkan pendidikan seperti itu Ibu. Dan selanjutnya Ibu, visi misi sekolah kita apakah sudah mencangkup siswa-siswi yang akan siap bekerja atau yang melanjutkan pendidikan? Kalau visi sekolahnya visi sekolah banget nih ya, Iya, visi sekolah kalian juga tahu ya, visi SMK Negeri 1 Bandung yaitu the first, teruji, terteruji, terpuji. iya, teruji dan terpuji. Itu secara keseluruhan ya visinya. Nah, bagaimana mengembangkan dari visi tersebut ya ke dalam bagaimana nih dengan visi dalam menyiapkan lulusan ya. Yang pertama pasti dari segi bagaimana dengan yang pertama ini yang teruji, artinya sekolah benar-benar harus menyiapkan ya, menunjukkan lulusan yang unggul ya. Betul. Yang unggul, terus yang berkarakter, yang kompeten, dan berdaya saing global, serta siap bekerja melanjutkan pendidikan dan berwirausaha tadi ya. Dan misi dalam menyiapkan lulusan ini ya, banyak hal yang memang dipersiapkan oleh SMK Negeri 1 Bandung ini agar lulusannya memang benar-benar kompeten, teruji dan terpuji ini. Kami di pembelajaran pasti ada, kalian juga sudah merasakan, kami benar-benar melaksanakan model pembelajaran teaching factory ya. Betul. Model pembelajaran teaching factory, kelas industri ya, PKL ya, kalau Iya. SMK Betul, pasti iya. ada PKL-nya Betul, ya. ada PKL. Ujian praktiknya kami juga menyiapkan sarana prasarana penunjang ya, lab ya, sarana prasarana penunjang ini ya insya Allah terus dilengkapi. Ini sebagai bagian dari menyiapkan putra-putri SMK Negeri 1 Bandung ini terujinya di skillnya. Jadi juga kami juga menyiapkan bagaimana supaya soft skill juga terbangun ya. Bagaimana soft skill juga terbangun ya, salah satunya ya dengan pembinaan karakter positif ya. Bagaimana kalian mencoba bertanggung jawab, disiplin ya. Kalaupun sekarang banyak aturan ya, aturan-aturan yang ini adalah salah satu bentuk ya. Betul pendidikan sekali. karakter buat kalian, menyiapkan kalian untuk masa depan kalian. Wah,
Betul sekali ya Ibu, dari pengalaman kita pembelajaran dan juga pembentukan karakter dimulai dari peraturan-peraturan sekolah itu memang Hmm. sudah membentuk kita menjadi siswa dan siswi yang teruji dan juga Hmm. terpuji. Dan ini tuh berhubungan dengan program unggulan Ibu. Hmm. Karena kita sudah memiliki visi misi yang sangat bagus, pastinya SMK Negeri 1 Kota Bandung itu juga memiliki program yang unggul. Siapa Hmm. tahu di podcast kali ini ada adik-adik SMP yang menonton dan bisa jadi menarik mereka untuk bergabung di SMK Negeri 1 Kota Bandung ini. Bu. Boleh Hmm. disampaikan program unggulannya dari Hmm. SMK Negeri 1 ini? Iya, alhamdulillah untuk program unggulan di SMK 1 ini ada 4 kompetensi keahlian kan ya Betul, di Ibu. SMK Negeri 1 Bandung ini. Satu ada Akuntansi. aduh, akuntansi dan keuangan lembaga ya. Terus selanjutnya ada Manajemen, mm, perkantoran dan layanan ya, bisnis. manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Terus ada di pemasaran ya, Betul, ada Ibu. bisnis daring dan retail ya. Retail, betul. Satu lagi ULP ya, Betul, usaha Ibu, layanan pariwisata. pariwisata. Nah, program yang dirancang di sekolah ini benar-benar dirancang tidak hanya teori saja, tetapi berbasis juga praktik dan kebutuhan industri. Jadi benar-benar kami menyiapkan sesuai dengan kebutuhan industri. Program-program apa saja nih program unggulan yang ada di SMK Negeri 1 Bandung? Satu tadi sudah dijelaskan, model pembelajaran ini kami sudah benar di SMK 1 nih, benar-benar model pembelajarannya itu sudah model pembelajaran teaching factory. Model pembelajaran yang seperti apa nih? Model pembelajaran teaching factory ini, jadi siswa belajar benar-benar seperti di dunia kerja ya. Iya. Dan di dunia nyata, jadi mereka benar-benar seperti mengelola bisnis ya, melayani konsumen dan menghasilkan produk jasa, karena ini bismen ya. Betul. Di kita terus juga kelas industri ya, kelas industri alhamdulillah SMK 1 juga sudah memiliki kelas industri kerjasama dengan beberapa dunia usaha ya, dan ini sehingga nanti siswa-siswi dari SMK 1 Bandung ini selesai menyelesaikan di sekolah nih, mereka bisa langsung diterima ya, mereka langsung diterima, mereka siap untuk bekerja. Terus link and match-nya ya, pasti link and match karena kita banyak ya perusahaan-perusahaan atau industri yang sudah bekerja sama dengan SMK 1 Bandung. PKL ya, PKL atau praktik kerja lapangan ini juga yang jelas ini kan menyiapkan benar-benar bagaimana mengimplementasikan teori yang didapat selama belajar, diimplementasikan langsung di dunia industri. Jadi benar-benar di kegiatan PKL ini siswa-siswi melihat langsung, merasakan langsung ya, di kegiatan PKL ini mereka juga akan mengenal apa itu budaya kerja. Ya harapannya sehingga benar-benar nanti siap ya, kompeten ya di dalam menyiapkan putra-putri kita nanti dalam kelulusannya. Terus juga kami juga menyiapkan BKK ya. Di BKK ini bursa kerja ya. Nah, di bursa kerja khusus ini kami juga menyiapkan ya, ada program, ada aplikasi untuk karir selanjutnya putra-putri dari SMK Negeri 1 Bandung manakala nanti sudah menjadi alumni. Ada juga ada program kewirausahaan ya. Ada IB ya kita ya. Betul, Ibu. Nah, Ada IB ini adalah salah satu menyiapkan bagaimana SMK itu kan BMW ya, bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. Terus bagaimana dengan dukungan melanjutkan kuliah? Insya Allah ya, kami juga terus bimbingan masuk perguruan tinggi ini juga terus, apalagi kami di SMK 1 ini ada satu program ya yang Pokadu ya. Betul, Nah, Ibu. program Pokadu ini juga salah satu menyiapkan putra-putri SMK Negeri 1 Bandung ini, mereka paham, mendapatkan wawasan nanti itu dari kegiatan Pokadu ini, kalau mau melanjutkan ke perguruan tinggi mana gitu ya, sesuai dengan minat bakat mereka. Jadi alhamdulillah semua insya Allah
difasilitasi di SMK Negeri 1 Bandung ini. Tempat praktik juga ya, sarana prasarana tempat praktik juga alhamdulillah terus dilengkapi. Masya Allah, berikan tepuk tangan buat sekolah tercinta kita ya teman-teman semua. Nah, betul sekali ya Ibu, saya juga sudah merasakan manfaat saya sekolah di SMK Negeri 1 Bandung ini, dan memang di sekolah ini benar-benar menguji kita bagaimana berwirausaha, terus juga sudah diberikan gitu gambaran di dunia nyata tuh seperti apa, terutama di dunia kerja gitu. Tapi nggak memungkinkan kita juga tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Bahkan di sini pun saya juga merasakan Bapak Ibu guru pun penuh sekali dukungannya untuk kami fokus pada pendidikan gitu. Lalu juga ketika ada praktik pun juga dipersiapkan dengan segala halnya gitu. Masya Allah sekali. Dan selanjutnya Ibu, kita mulai ke sesi berbincang lebih terkait Ibu. Tadi Ibu sudah menceritakan perjalanan Ibu dari menjadi seorang guru hingga menjadi kepala sekolah dan saat ini gitu. Saya ingin bertanya, kalau misal perjalanan Ibu itu dijadikan sebuah film, judul apa yang cocok sekali untuk perjalanan Ibu dan mengapa alasan Ibu memilih judul tersebut? Waduh, ini harus jadi apa nih? Film. Harus jadi, kalau ada film apa ya, Ibu ingin kalau judul filmnya mungkin bertumbuh untuk memberi. Wah, Masya Allah teman-teman, boleh beri tepuk tangan. Ibu, dari kata bertumbuh untuk memberi pun juga itu sudah memiliki makna tersendiri. Kira-kira Ibu apa alasannya untuk kalimat bertumbuh untuk memberi ini cocok untuk perjalanan Ibu? Ya, alasannya gini, karena setiap fase dalam hidup saya adalah proses belajar ya, dan pasti berkembang. Dan harapannya dengan tujuan akhir bisa memberi manfaat yang lebih luas ya, terutama dalam membentuk generasi muda yang berkualitas, itu harapan. Wah, Masya Allah sekali ya. Ibu, saya terharu sekali Ibu. Dan ini pasti akan saya tonton sih Ibu, dari awal sampai akhir, dan akan dipromosikan ini mah Ibu. Buat semua orang itu harus mengetahui bahwa perjalanan Ibu tuh memang luar biasanya. Gitu. Masya Allah Ibu. Sama-sama Ibu. Oke Ibu, tadi sudah bercerita panjang lebar dan juga sudah Ibu menyampaikan terkait menjadi kepala sekolah, Ibu kepala sekolah gitu. Dan saya ingin bertanya, apabila Ibu belum diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Ibu kepala sekolah, kira-kira Ibu ingin berkarir di bidang apa? Karena Ibu senang di dunia pendidikan ya, jadi karir kalau tidak jadi kepala sekolah, pastilah Ibu tetap aja ya untuk karir ini dunia pendidikan, misalnya sebagai guru atau pengembang program pendidikan, karena Ibu apa ya rasanya sepertinya gitu ya, dunia pendidikan sudah menjadi jiwa Ibu ya. Terus karena bagi Ibu berkontribusi dalam membentuk generasi muda adalah panggilan yang ingin terus Ibu jalani ya dalam peran apapun. Berarti tidak jauh juga ya Ibu dalam bidang pendidikan, dan memang bidang pendidikan itu adalah suatu hal yang seharusnya bisa dilestarikan kembali ya Ibu, karena menurut saya juga pendidikan memang adalah satu kunci utama kita untuk beraktivitas, karena meskipun yang terutama itu adalah adab, namun ketika orang memiliki pendidikan itu bisa ketika di masa depannya itu juga bisa lebih terarah dan juga tersusun seperti itu. Betul sekali. Terima kasih ya Ibu sudah menjelaskan dan juga menyampaikan perjalanan Ibu dan untuk hari ini, dan sudah memberikan cerita-cerita dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman podcast yang menonton saat ini. Semoga. Amin ya Allah. Dan sebelum kita menutup sesi episode kali ini Ibu, apakah Ibu berkenan untuk menyampaikan satu quotes atau satu pesan untuk para penonton yang menonton podcast kita? Kalau pesan Ibu ya, pastilah sangat-sangat berharap ya kalian jadilah pribadi yang
tidak hanya cerdas ya, tetapi juga berakhlak ya, berakhlak ya. Tadi sudah dijelaskan adab kan ya, Iya. adab lebih tinggi daripada ilmu. Itu juga harus kalian camkan. Jadi bagaimana kalian juga harus hormat pada guru, hormat orang tua, ya, menyayangi sesama teman, ya, itu juga harapannya. Jadi terus selanjutnya mudah-mudahan teruslah kalian itu belajar, ya, jangan mudah menyerah, ya, dan percayalah bahwa setiap usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke? Boleh Ya. beri tepuk tangannya Maria Ya. buat Ibu. Masya Allah. Coach, untuk pertemuan kita hari ini coach untuk pertemuan kita hari ini, sekolah, ingat, sekolah itu bukan sekedar tempat belajar ya, tetapi tempat membentuk karakter, menumbuhkan kompetensi dan menyiapkan masa depan itu. Ya. Boleh berikan tepuk tangannya meriah lagi buat Ibu. Terima kasih ya Ibu sudah memberikan satu pesan buat teman-teman podcast hari ini dan juga terutama buat siswa-siswi SMK Negeri 1 Kota Bandung, dan semoga pesan yang sudah Ibu sampaikan tetap menginspirasi dan juga memotivasi kita, khususnya siswa-siswi SMK Negeri 1 Kota Bandung ini buat lebih semangat lagi belajarnya. Betul Ibu. Ibu, akhir kata saya host dan juga mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah menghadiri kegiatan ini dan juga sudah berbagi cerita. Dan saya mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman podcast yang sudah menyaksikan dari awal juga hingga akhir. Dan teman-teman jangan lupa untuk dukung podcast kami dengan cara like, comment, share, and subscribe agar semua orang bisa mendapatkan manfaat dari episode kali ini. Saya Umu Atiyah, izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.